tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah hanya akan mengakui dua status, yaitu PNS dan P3K saja. P3K 2023, BKN tegaskan kebijakan pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai tidak otomatis. Nah, ini teman-teman semua profil. Nah, ini dari tribungayo.com. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Iswinarto Setiaji, telah menegaskan kebijakan terkait pengangkatan pegawai negeri bagi tenaga honorer. Nah, ia menjelaskan bahwa tidak akan ada pengangkatan langsung menjadi pegawai bagi tenaga honorer melainkan juga mereka harus melewati proses seleksi yang ketat Jadi sekalipun sudah terdata di BKN, maka kalau untuk menjadi CPNS ataupun P3K, mereka tentunya harus melewati yang namanya seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Baik untuk menjadi CPNS ataupun P3K. Nah, dengan demikian para tenaga honorer harus bersaing dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses seleksi tentunya untuk memperoleh status kepegawaian di instansi pemerintah. Nah, jumlah honorer untuk tahun ini memang cukup banyak teman-teman semua Ini 2,3 juta orang luar biasa. Rencananya penghapusan status honorer ini akan berlaku mulai 28 November 2023 tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah hanya akan mengakui dua status, yaitu PNS dan P3K saja Jadi selain ini tentunya nanti tidak diakui statusnya. Nah, kebijakan penghapusan tenaga honorer telah menjadi perhatian serius dalam upaya reformasi birokrasi dan penguatan aparatur negara di Indonesia. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah, ini terdapat kekhawatiran terhadap status kepegawaian mereka dan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan yang diemban. Dalam beberapa tahun terakhir, tenaga honorer menjadi tulang punggung teman-teman semua. Memang luar biasa kerjanya Jadi memang harus diapresiasi, cuma sayang sekali memang harus melalui proses untuk mendapatkan status yang jelas Meskipun memiliki peran yang sangat krusial, status kepegawaian mereka tetap tidak jelas sehingga mereka menimbulkan ketidakpastian dalam berlangsungnya pekerjaan dan ataupun kesejahteraan mereka itu sendiri. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. Ini kabar yang menggembirakan teman-teman semua, bahwa saja tidak akan ada pemutusan kerja atau PHK massal. Namun dengan penghapusan status honorer, pemerintah berupaya mencari solusi yang lebih adil, transparan terkait penerimaan pegawai negeri. Dengan adanya penegasan dari Iswinarto Setiaji, kepastian mengenai proses seleksi kepegawaian honorer ini semakin jelas teman-teman semua. Jadi ingat, tidak serta-merta langsung diangkat, jadi nanti harus melewati yang namanya seleksi. Proses seleksi ini menjadi langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, penghapus status honorer ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, karena hanya pegawai dengan status PNS dan P3K yang diakui oleh pemerintah. Ini juga diharapkan akan tercipta struktur kepegawaian yang lebih terorganisir dan profesional tentunya. Meskipun kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagai besar pihak, tentu saja ada juga pihak yang berkeberatan Nah, ini bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa status kepegawaian, penghapusan ini dapat menimbulkan kecemasan karena tentunya nanti pasti akan menjadi korban Nah, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk memberikan komunikasi yang transparan dan memastikan proses seleksi kepegawaian dilakukan secara adil dan objektif. Nah, ini memang betul sekali teman-teman semua Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai proses simulasi perhitungan pendapatan bagi tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara atau ASN atau non-ASN langkah ini yang diambil sebagai tanggapan terhadap rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah. Dia mengatakan bahwa sekitar 10 pemerintah daerah atau Pemda sedang melaksanakan simulasi perhitungan pendapatan non-ASN mereka. Nah,
Ada sekitar 10 pemerintah daerah yang kami simulasikan perhitungan pendapatan ASN-nya ya, ini kata Anas ya. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tidak akan memberikan beban tambahan pada anggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, menurut Anas, proses perhitungan ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara, ya, karena memang kembali lagi tentunya akan bertumbuh pada anggaran tentunya ya. Nah, kalau memang daerah nggak mampu, pusat pun juga nanti juga akan terbebani lagi. Nah, Presiden Jokowi telah memberikan arahan bahwa tidak boleh ada pemberhentian tenaga honorer. Ya, ini kabar baik bagi tenaga honorer. Sebagai respon terhadap arahan tersebut, pihaknya sedang mencari skema terbaik untuk implementasi kebijakan tersebut ya. Dalam proses simulasi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan pendapatan dari para tenaga non-ASN atau tenaga honorer saat ini. Penghapusan tenaga honorer telah menjadi isu sensitif dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, beberapa kalangan mengkhawatirkan nasib tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa status kepegawaian yang jelas ya. Namun dengan adanya arahan dari Pak Presiden, pemerintah berusaha mencari solusi yang adil dan berkeadilan bagi tenaga honorer. Nah, kira-kira apa teman-teman semua? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tenaga honorer di sektor publik terus meningkat ya. Nah, karena perekrutannya memang tidak setiap tahun ada, jadi honorer ya tentunya mereka juga dibutuhkan ya dalam instansi pemerintah yang tentunya memang benar-benar kurang tenaga ASN ya, jadi tetap akan ada perekrutan dari tahun ke tahun ya. Nah, di mana keberadaan tenaga honorer memainkan peran penting ya, ini sudah sangat jelas sekali. Nah, ini oleh karena itu kebijakan terkait tenaga honorer ini memang harus diambil dengan cermat ya, tidak mengganggu kelancaran roda pemerintahan dan juga tetap memastikan hak-hak mereka terlindungi. Betul sekali ya. Nah, Menteri RB Abdullah Azwan Anas juga menegaskan kepentingan menghadirkan keadilan dalam penghitungan atau perhitungan pendapatan. Dalam simulasi ini, pemerintah berupaya untuk menghindari pengurangan pendapatan tenaga non-ASN saat ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga honorer tentunya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi sekali lagi bahwasanya Bapak Ibu yang sekarang statusnya sebagai honorer yaitu THK2 ataupun tenaga honorer ya, baik datanya yang sudah ada datanya di BKN ataupun belum, tentunya nanti untuk menjadi ASN atau P3K tentunya akan ada seleksi ya, tidak langsung diangkat ya. Intinya di sini tidak otomatis ya. Tinggal ikuti saja alurnya, persiapkan diri bahwasanya nanti teman-teman juga akan berkompetisi sesama honorer tentunya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.